renang gaya dolphin, disusun oleh Izul Mutakin, PJK 2011, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang. Berdasarkan renang gaya dolphin, terdiri dari menu pengertian renang gaya dolphin, sejarah renang, asal-usul renang dolphin, teknik gerakan kaki kupu-kupu, gaya yang harus diperhatikan dalam renang, manfaat renang dan kekurangannya, peraturan renang gaya dolphin, peralatan renang, dan video renang. Pengertian renang gaya dolphin adalah salah satu gaya yang berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sejarah renang adalah manusia sudah dapat berenang sejak zaman prasejarah. Bukti tertua mengenai berenang adalah lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu telah ditemukan di gua perenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Glis Kebir, Mesir Barat Daya. Asal-usul renang gaya dolphin. Gaya dolphin adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Gaya kupu-kupu diciptakan tahun 1933 dan merupakan gaya berenang paling baru, berbeda dari renang gaya lainnya. Berenang gaya kupu-kupu juga menuntut kekuatan yang lebih besar dari berenang. Kecepatan renang gaya kupu-kupu didapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersamaan. Gaya kupu-kupu atau butterfly. Kami gerakan kaki kupu-kupu diawali dengan posisi kaki dan paha dengan posisi lurus, lutut lurus dan kedua telapak kaki dalam posisi agak rapat. Gerakan kedua kaki secara bersamaan sedikit ke atas permukaan air. Kemudian letakkan kedua kaki secara bersamaan ke bawah sehingga memunculkan dorongan ke depan. Gerakan yang harus diperhatikan. Gerakan kaki yang dipakai adalah dolphin kick atau gerakan kaki lumba-lumba. Kedua kaki dirapatkan dan mengayunkan bersama-sama. Yang kedua, gerakan tangan kita di bawah air adalah tarik pull dan langsung dilanjutkan dengan dorong push. Ketiga, gerakan tangan kita di atas air disebut sebagai recovery. Lakukanlah recovery dengan mengeluarkan energi sekecil mungkin, sehingga akan benar-benar menjadi recovery bagi kita. Yang keempat, pinggul harus ikut bergerak naik dan turun, sehingga gerakan lumba-lumba tidak hanya dilakukan oleh kaki, namun oleh seluruh badan. Yang kelima, ketika kedua tangan masuk ke dalam air, jangan sampai kepala dan tubuh bagian atas kita tenggelam ke bawah terlalu dalam. 6. Terangkatkan tubuh bagian atas kita ke atas air, tidak usah terlalu tinggi. Cukuplah sebatas dagu kita berada persis di atas permukaan air, di mana ketika itu kita mengambil nafas. 7. Pada setiap siklus terdapat 2 kali tendangan. Tendangan pertama dilakukan pada saat kedua tangan masuk ke dalam air. Tendangan kedua yang dilakukan dengan lebih kuat, dilakukan di tengah-tengah gerakan kayuhan tangan.
8. Ketika di dalam air, hadapkan wajah ke bawah. Dekatkan dagu ke dada Anda. Yang 9. Anda hanya punya sedikit waktu untuk menghirup udara, yakni pada saat tubuh Anda naik lalu Anda mendengakkan kepala ke arah depan. Manfaat renang. Manfaat berenang tidak hanya untuk menjaga kesehatan tetapi juga membentuk tubuh lebih sempurna. Yang pertama, pembentukan otot. Kedua, melatih pernapasan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru. Keempat, menambah tinggi badan. Dan kelima, mengusir stres. Namun kekurangannya adalah berenang memang memiliki banyak manfaat, tetapi juga tidak luput dari kekurangan. Satu-satunya kekurangan olahraga ini ialah tidak baik bagi kesehatan tulang. Tidak adanya gaya gravitasi bumi ketika berenang ternyata berpengaruh buruk pada massa tulang. Peraturan pada gaya kupu-kupu. China secara resmi mengeluarkan peraturan dalam renang yang harus ditaati oleh setiap atlet pada waktu mengikuti kejuaraan. Peraturan tersebut meliputi: pertama, kedua lengan harus dibawa ke depan bersama-sama di atas air dan dikembalikan ke belakang dengan serentak dan sama simetris. Yang kedua, badan harus mengambil sikap selungkup pada dada, sedangkan kedua bahu sejajar dengan permukaan air. Yang ketiga, semua gerakan kaki dilakukan dengan serentak dan simetris. Gerakan turun naik yang serentak dari kaki dan ujung kaki pada bidang yang vertikal di permukaan. Yang keempat, waktu menyentuh pada pembalikan atau akhir pertandingan, sentuhan dilakukan dengan kedua tangan serentak pada permukaan yang sejajar dengan bahu pada posisi yang serentak. Yang kelima, setelah start dan membalikan, perenang-perenang diperkenankan melakukan satu gerakan kaki atau lebih satu gerakan tangan di bawah air yang harus membawanya ke atas permukaan air. Peralatan renang terdiri dari: pertama, ban, kacamata renang, kaki katak, pakaian renang, papan pelampung, hand paddles, full boy, penutup kepala. Ban biasanya digunakan untuk anak-anak bermain dan yang belum bisa berenang. Yang kedua, kacamata renang. Kacamata renang penting agar mata tidak teririnasi dan perih ketika sedang berenang. Kacamata renang minus. Bagi orang yang berkacamata minus, sekarang juga tersedia kacamata renang minus. Yang ketiga, kaki katak. Untuk mempercepat renang gaya bebas dengan kaki katak, maka kecepatan berenang gaya bebas menjadi akan sangat cepat. Kaki katak ini lebih sering digunakan sebagai perlengkapan selam. Pakaian renang. Pakaian renang untuk pria biasanya berupa celana, sedangkan bagi wanita pakaian renang biasanya berupa pakaian renang seperti gambar. Untuk saat ini juga sudah banyak tersedia pakaian renang full body seperti yang biasa dipakai para penyelam. Papan pelampung biasanya digunakan untuk belajar mengapungkan badan dan meluncur, belajar kaki gaya dadah atau kodok maupun kaki gaya bebas. Memperkuat tangan dengan cara menjepitkan papan pelampung tersebut di paha atau kaki atau paha selalu di atas.
Hand paddle untuk berlatih dan memperkuat tangan biasanya digunakan untuk berenang gaya bebas. Pool boy digunakan untuk belajar gaya kupu-kupu. Alat ini akan membantu kaki yang sering tenggelam ketika awal belajar gaya kupu-kupu. Jadi dengan alat ini maka kaki bisa lebih terangkat ke atas di permukaan air. Penutup kepala. Ada beberapa kegunaan penutup kepala, misalnya untuk melindungi rambut dari air kolam renang yang kurang baik. Ini terlalu banyak mengandung favorit untuk orang yang berrambut panjang agar tidak mengganggu waktu berenang. Video renang terdiri dari awal pembelajaran. Yang kedua, teknik pembelajaran. Yang ketiga, saat pertandingan. Biografi penyusun. Disusun oleh Izul Mutakin, lahir pada tanggal 9 Oktober 1992 di Bawen, Kabupaten Gresik. Tinggal dan menempuh pendidikan di Bawen sejak TK sampai SD kelas 1 dan pada kenaikan kelas 1 SD ke tingkat yang lebih tinggi. Lagi yang melanjutkan pendidikan di Gresik dengan mengulang dari kelas 1 SD lagi setelah 2 tahun menempuh pendidikan SD di Gerak. Saya selanjutnya lagi pendidikan di Bawen selama 4 tahun. Setelah 4 tahun di Bawen, saya melanjutkan pendidikan tingkat selanjutnya yaitu SMP di Jombang, perterangan hingga di SMA. Di Jombang saya bukan menempuh pendidikan saja tetapi juga mencari ilmu agama ke pondok di Darul Ulum sejak tingkat SMP hingga tingkat SMA dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan pada tahun 2011. Terima kasih disusun oleh Dr. Wasis Joko Diwijoko.